Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Nurul Fikri dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang sholat. Pengertian sholat secara bahasa atau etimologi memiliki arti doa atau ibadah. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah suatu gerakan yang berisi doa-doa yang diawali dengan gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat memiliki banyak sekali keutamaan dan tujuan. Salah satu tujuannya adalah lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam surat ini atau ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan atau ditekankan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sholat. Menurut tafsir Kemenak Republik Indonesia, pada akhir ayat ini Allah menekankan supaya sholat didirikan. Tentunya sholat yang sesuai dengan perintah-perintahnya, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, untuk mengingat Allah dan berdoa memohon kepadanya dengan penuh ikhlas. Sholat sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, keutamaan dari ibadah sholat adalah mencegah kita atau menahan kita dari perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan ibadah sholat dan menjauhi segala perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat sendiri memiliki dua ketetapan hukum, yaitu wajib dan sunnah. Yang wajib adalah apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa dan siksa. Nah, sholat yang dihukumi wajib itu umumnya ada 5, yaitu sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Kelima sholat tersebut hukumnya wajib dan haram untuk ditinggalkan. Sedangkan yang sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa atau siksa, atau boleh ditinggalkan. Banyak sekali macam dari sholat sunnah, diantaranya sholat rawatib, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat duha, dan masih banyak lagi. Kita sebagai umat Islam tentunya harus atau wajib melaksanakan ibadah sholat, karena ibadah sholat adalah salah satu pilar dari rukun Islam selain syahadat, zakat, puasa, dan haji. Untuk itu kita harus melaksanakan sholat sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Meli Nurjannah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alvin, di mana sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Dan menurut tafsir Quraisy Shihab,
Ayat ini menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, sedang kalian belum berwudu, maka berwudulah. Dan apabila kalian sedang berhadas, maka bersucilah atau mandilah. Dan apabila kalian sedang sakit dan akan bertambah parah jika menyentuh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Menurut tafsir rukun Islam juga menyebutkan bahwa Al-Quran hanya menyebutkan satu hal yang pokok ketika akan melaksanakan sholat, yaitu berwudu atau bertayamumlah, dan mandi atau bersucilah. Wudu dan tayamum juga dapat diibaratkan sebagai perencanaan, dan sholat adalah kelanjutan dari perencanaan tersebut. Dan juga seharusnya hal ini sudah diajarkan sejak dini kepada anak manusia, agar menjadi manusia yang dapat menghidupkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan yang sebenarnya. Sesungguhnya Allah tidak bermaksud untuk menyulitkan kalian pada semua perintahnya. Allah menetapkan ketentuan-ketentuan itu semua dengan maksud untuk membersihkan kalian secara lahir dan batin dan menyempurnakan nikmatnya dengan memberi petunjuk dan kemudahan kepada kalian. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.